Resiko gagal bayar di tahun 2023 itu beda sama resikonya di tahun 2022 atau di tahun kemarin. Di tahun sekarang ini apakah lebih berbahaya atau lebih santai? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita seputar pinjaman online. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dan bisa melunasi segala hutang-hutang pinjol kita. Oke, di sini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar atau yang disebut dengan gagal bayar di tahun 2023 ini. Kita udah meninggalin tahun 2022 ya. Mungkin buat kalian yang masih punya hutang tuh di tahun 2022 atau tahun 2022 adalah tahun kelam kalian gitu. Akhirnya kalian di tahun 2023 ini punya resolusi baru. Semoga itu tercapai. Oke. Tentunya banyak sekali ya hal yang kita tidak bisa diprediksi apa sih yang terjadi di tahun 2023 ini. Tapi kita sudah bisa menganalisa ya dari hal-hal yang kejadian-kejadian yang kemarin yang telah kalian lalui di tahun 2022. Pastinya akan terjadi di tahun 2023 juga nih. Seperti apa ya? Saya sendiri punya analisa seperti apa sih gitu kan. Silakan menyimak ya. Semoga ulasan ini mudah dimengerti untuk kalian. Oke, langsung saja nih. Untuk resiko di tahun 2023, prediksi saya itu akan sama dengan prediksi di tahun 2002 kemarin. Sama aja gitu. Mungkin ada pinjaman online yang memang sudah akhirnya menambah DC-DC-nya. Pada akhirnya DC-nya emang lagi banyak nah. Tapi juga mungkin ada pinjaman online yang mungkin DC-nya juga di tahun 2023 ini berkurang atau enggak seperti di tahun 2022 kemarin gitu. Nah, itulah prediksi saya. Apakah pinjol ini Bang? Apakah pinjol itu? Saya belum bisa memastikan ya, karena seiring perkembangan waktu juga berita-beritanya saya akan pantau terus nih, update beritanya. Mungkin kemarin banyak yang bilang katanya Shopee ini akan menambah DC-DC baru gitu kan. Tapi beritanya juga ya kita lihat aja lah gitu, apakah itu benar hoax apa enggak gitu. Atau bisa jadi ada pinjaman online yang pada akhirnya di tahun 2023 ini bangkrut, tutup, akhirnya kalian auto lunas gitu kan. Ya kita kan nggak tahu ya, di tahun 2023 ini baru di awal tahun ini kita belum bisa memprediksi seperti apa. Nah, tapi saya bisa menganalisa mungkin juga pasti akan banyak kejutan-kejutan ya. Mungkin ada DC-DC yang pada akhirnya barbar banget gitu kan. Mungkin ada yang DC yang biasa-biasa aja gitu. Terus pada akhirnya kayak di tahun 2022 kemarin kan kita dikejutkan oleh Shopee yang katanya bangkrut, atau kalau di tahun 2023 ini akan bangkrut lagi, kita kan nggak tahu. Nah, risikonya menurut saya di tahun 2023 ini sama saja gitu. Kalian penagihannya mungkin sekarang akan lebih kreatif. Desainnya mungkin akan menagih-nagih ke sosial media, ya kan? Mungkin akan menyelonong ke sosial media, karena yang rata-rata gagal bayar ini kaum milenial, bahkan Gen Z juga udah mulai minjol nih. Nah, yang kita tahu ya, kaum milenial adalah kaum yang banyak main sosial media. Nah, akhirnya DC pinjol ini memainkan peran kelemahan para milenial seperti ini. Terus selanjutnya, prediksi saya di tahun 2023 ini, DC pinjol juga makin kreatif dengan penagihan yang sangat barbar, ya enggak? Jadi sepertinya sama aja sih di tahun 2022 kemarin. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih barbar dan lebih kreatif. Kreatif itu misal begini nih, DC-nya akan mengancam mengirim barang ke tempat kalian gagal bayar lah gitu kan, atau kalian akan dikirimin Shopee atau GoPay atau GoFood lah gitu. Sekarang kan aneh-aneh gitu. Terus kalian akan ada yang tiba-tiba dikasih tahu paketnya mau datang gitu kan. Pokoknya kalian dipancing lah gimana caranya kalian tidak menghindar dari DC itu. Oke, terus banyak juga mungkin ancaman-ancaman pinjol ilegal yang sama aja barbarnya gitu. Mungkin dari sebaran data melalui KTP, atau mungkin sekarang lebih barbar ya, lebih kenceng juga mungkin mereka nyebar kontaknya lebih dalam lagi gitu kan. Atau juga modus-modus penipuan juga makin banyak di ilegal gitu.
Jadi untuk resiko tahun 2023 itu menurut saya sih sama aja gitu. Dimanapun kalau kalian minjem terus akhirnya tidak bayar, ya kalian harus terima resiko-resikonya gitu kan. Pada dasarnya ini begini, di tahun 2022 kemarin, 2021 kemarin, kalau kalian emang sudah terjerat dan kalian sudah bisa bangkit, sudah bangkitlah bangkit. Jangan pernah balik lagi ke pinjaman online. Kalau bisa kalian ngasih tahu ke teman-teman lain, ngasih tahu ke saudara-saudara lain kalau pinjaman online tuh nggak bagus. Jadi diri kamu yang bermanfaat sekarang di tahun 2023 ini. Jangan pernah pinjol lagi. Kalau bisa kasih tahu teman-teman yang lain. Jadikan diri kamu adalah role model buat teman-teman lain untuk tidak meminjol-minjol lagi, ya. Jadikan diri kamu sebagai pelajaran hidup kalian atau pelajaran hidup yang lain. Jadikan di tahun 2023 ini diri kamu adalah orang-orang yang bisa bermanfaat, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Kalau kalian yang masih terjerat di pinjaman online, saya doakan semoga kalian bisa bebas gimana pun caranya. Ingat ya teman-teman ya, semua masalah itu pasti lewat. Semua masalah itu pasti ada masanya. Pokoknya untuk kalian tetap semangat. Akhir kata di video kali ini, saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.